Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam santun, salam hormat, salam silaturahim. Wabil khusus yang saya tujukan kepada seluruh keluargaku, sedulur Padepokan Kalijogo dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, berjumpa lagi bersama saya Raden Sinomas selaku pengasuh Padepokan Kalijogo, dan semoga setiap kehadiran saya sekaligus dengan para kru melalui channel Padepokan Kalijogo ini bisa memberi inspirasi tersendiri, bisa mendatangkan suatu manfaat dan kebaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam tak lupa kita haturkan dan kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan limpahan karamahnya, syafaatnya di dunia wal akhirah. Untuk saudaraku, sedulur Padepokan Kalijogo, dan seluruh pemirsa pencinta channel Padepokan Kalijogo, alhamdulillah kita masih berada di bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah, yaitu bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk menjalani atas perintah yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita dalam ibadah ini bisa menjalankan dengan ikhlas karena Allah, agar nanti setelah selesai kita menjalankan semuanya proses daripada kegiatan di bulan Ramadan ini ada perubahan yang lebih baik. Bukan berarti setelah nanti kita mungkin setelah Ramadan kita Idul Fitri kita malah tambah melengsek atau mungkin tambah nggak jelas. Jadi selain mungkin bulan Ramadan ini salah satu memang perintah Allah, mudah-mudahan juga sebagai pembelajaran untuk diri kita yang tadinya mungkin posisinya kita selalu berboya-boya ya, mungkin kita suka gunjing orang, suka gibah orang, suka gosipin orang, suka buka aib-aib keburukan orang ya. Mungkin kita di bulan Ramadan ini ya dididik juga untuk merasakan mungkin rasa haus, rasa lapar, sebagaimana mungkin saudara-saudara kita yang mungkin banyak di luar sana yang selama ini mungkin kehidupannya belum tentu lebih baik dari kita. Jadi kita harus sadar diri, bulan Ramadan ini intinya bukan hanya sebatas menahan makan dan haus. Kalau mungkin hanya sebatas itu semua orang bisa, tapi yang paling utama yang kita harapkan adalah mendapatkan ridho Allah, keberkahan Allah, agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa ya, dan insya Allah kita bisa menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi di sini ya sedulurku semuanya, insya Allah di bulan yang penuh dengan berkah ini, Ramadan ini, saya ingin sedikit berbagi keilmuan, pengalaman, sesuatu hal yang saya dapatkan, yang saya pelajari selama ini ya, yang mungkin jarang saya mungkin berikan melalui channel YouTube atau saya share kemana-mana, karena kembali lagi di Padepokan Kalijogo ini memang ada rutinitas kita membuka kegiatan para santri kalong yang dimana untuk wilayah Jabodetabek dikoordinator oleh Ketua
pembina yaitu Bapak Yuyung, dan untuk di luar Jabodetabek untuk segala sesuatu hal tentang santri Kalong itu saya beri amanah kepada Kang Mas Irawan yang ada di Bangkauni. Karena mungkin proses keadaan negara kita sedang mendapatkan musibah ujian dari Allah, salah satunya mungkin karena wabah virus corona, dan juga ini masuk bulan Ramadan. Jadi sementara ini semua kegiatan di Padepokan Kalijogo break, ya, dalam arti karena kita di sini sangat menghormati himbauan pemerintah untuk menjaga atas semuanya. Karena apa? Sehat itu mahal, ya, sehat itu mahal. Semua dari diri kita. Kalau kita sendiri yang tidak mungkin menjaga atas semuanya, siapa lagi? Semoga kita semuanya terhindar dari segala bala dan dari segala penyakit, khususnya tentang virus corona ini. Tetap ikuti himbauan pemerintah, kita kemana-mana menggunakan masker, ya, untuk kesehatan kita jaga jarak, dan intinya sesering mungkin kalau bisa kita cuci tangan untuk membersihkan bakteri dan lain sebagainya. Kalau kita ada gejala-gejala sesuatu hal atas semuanya, langsung kita mungkin ke medis, ke dokter, ke puskesmas, ke rumah sakit terdekat untuk mengecek. Karena kembali lagi, virus corona ini wallahu a'lam penuh dengan rahasia. Bisa datang mungkin karena interaksi kita kepada orang, bisa datang melalui mungkin wujud sebuah benda, melalui proses bakteri dan lain sebagainya. Intinya sama-sama kita berdoa semoga Allah memberikan keselamatan atas kita semua. Jadi untuk saudaraku, sedulurku, ya, insya Allah saya ingin mengijazahkan, yang dimana ini berhubungan dengan bab ilmu pengobatan. Karena tidak sedikit, ya, mungkin kalau saya pantau, saya pelajari, banyak sekali mungkin saudara-saudara kita, orang-orang kita, bahkan mungkin santri Padepokan Kalijogo yang belajar bab ilmu kebatinan dan ilmu hikmah di sini ingin sekali menguasai dan bisa tentang ilmu bab pengobatan. Mungkin di luar sana banyak sekali orang-orang yang menekuni dan mempunyai tentang bab ilmu pengobatan. Dan sebelum mungkin jauh itu sampaikan sedikit, ya, yang perlu mungkin harus saya sampaikan agar nantinya tidak salah paham, ya, untuk saudaraku. Intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia dengan segala kelebihan, dengan segala kekurangan. Apapun yang ada pada diri kita patut kita syukuri, ya, patut kita syukuri. Karena mungkin bagi kita tidak adil, tapi itu semua yang terbaik yang Allah berikan di dalam diri dan kehidupan kita. Menyikapi tentang sebuah keilmuan, ilmu Allah itu sangat luas, tidak bisa kita jabarkan, ya. Dari masa, dari zaman, dari regenerasi, semuanya itu ada perubahan, ada prosesnya. Nah, menyangkut tentang masalah pengobatan yang ingin saya sampaikan di sini adalah pengobatan yang saya dapatkan secara ilmu hikmah dan kebatinan, yang dimana di sini, ya, kembali lagi merujuk ke sesuatu hal yang sifatnya itu di luar medis, ya, di luar medis. Dan di hadapan saudaraku semuanya di sini ada tasbih, ada garam, ada air putih, ada sebilah keris, ya. Nanti akan saya jelaskan maksud dan tujuan atas ini semuanya agar tidak salah paham, agar tidak gagal paham. Karena segala sesuatu hal biasanya kalau orang itu mendengarkan hanya sebatas mungkin setengah-setengah, nantinya memponis, memberi kesimpulan sendiri. Nah, jadi hati-hati ya saudaraku.
Dan apa yang akan saya sampaikan, yang saya berikan, yang saya ijazahkan ini lillahi ta'ala, saya ikhlas, saya ridho. Karena saya juga pribadi sebenarnya di sini mohon maaf, saya bukan ahli pengobatan. Saya juga di sini tidak membuka pelang, ya. Saya di YouTube pun tidak membuka dalam arti jam praktek dan semua, tidak. Karena saya sadar kehidupan saya, keadaan saya. Dari dulu sebelum Padepokan Kalijogo berdiri, saya tidak pernah membuka pelang, tidak membuka jam-jam praktek tertentu, tidak. Karena kehidupan saya ya lebih fokus dalam dunia seni atau seniman, ya. Saya seorang pemusik. Jadi di Padepokan Kalijogo ini kadang ada saudara-saudara kita, keluarga kita yang datang mengeluh dengan penyakit-penyakit tertentu. Tetapi yang perlu saya sampaikan, kalau kita mengalami penyakit apapun bentuknya yang sifatnya fisik, ya, atau jasmani, lebih utama kita menuju ke medis atau ke dokter, ya, ke ahlinya. Karena di situ alatnya komplit. Mungkin kita bisa dideteksi secara mungkin darahnya, ya, golongannya, mungkin kita bisa di ronsen dan lain sebagainya. Tapi selain itu juga Allah memberikan penyakit yang sifatnya mungkin di luar jasmani atau mungkin zohir, yang mungkin secara batin mungkin ada penyakit-penyakit yang memang tidak bisa terdeteksi oleh alat-alat medis ataupun terkadang tidak bisa diterima dengan logika kita sendiri. Nah, ini sesuatu hal yang sifatnya kegaiban. Nah, jadi untuk saudaraku, ya, dalam proses ini setiap orang punya cara masing-masing. Ini perlu digarisbawahi, ya. Kalau kita mungkin ranahnya ke sebuah mungkin ilmu kedokteran, semua itu ada prosesnya, ada sekolahnya, ya, dan semuanya itu tidak sembrono, ada tata caranya, tidak ujuk-ujuk atau tiba-tiba langsung jadi orang, langsung mungkin bisa begini begitu, enggak. Semua itu ada prosesnya. Nah itu. Cuman terkadang kita tidak mau mengetahui proses orang itu. Kita hanya terkadang melihat orang itu mungkin ketika sudah sukses, tapi tidak tahu mungkin melihat proses jatuh bangunnya orang tersebut. Nah itu, ya, langsung di hadapan saya ini secara tidak langsung ada beberapa wujud benda yang dimana tidak sedikit, ya, sengaja saya hadirkan, ingin saya sampaikan, yang dimana di sini ada garam, ada air putih, ada tasbih, ada wujud sebilah keris. Ini wujud benda-benda mati, benda-benda dari unsur alam yang Allah ciptakan di muka bumi ini, ya. Nah itu, jadi jangan sampai salah kaprah. Saya tidak mau munafik, saya tidak mau mungkin ketika di hadapan kamera saya terlihat sok suci, sok bersih, baik secara ucapan saya ataupun busana saya. Karena semuanya itu punya rahasia, ya, semuanya punya aib, kecuali baginda Rasul Muhammad SAW, ya. Jadi semua itu yang tahu hanya Allah, dan ini adalah sebuah proses. Mungkin kalau dulu saya pribadi, ya, hidup yang dimana mungkin lebih dominan ke agama, mungkin saya, ya, akan lebih menekuni ilmu agama. Tetapi karena di sini saya sadar, ya, saya punya keluarga, saya punya guru yang dimana memang dalam perjalanan mencari sebuah pengalaman itu macam-macam lika-liku. Bukan hanya mungkin ilmu agamanya saja yang mungkin saya pelajari, tapi alhamdulillah yang mendapatkan pengalaman-pengalaman dengan proses-proses seperti ini. Nah itu, jadi untuk saudaraku, tolong disimak apa yang saya sampaikan agar tidak salah paham, dan insya Allah nanti akan saya ijazahkan satu buah keilmuan yang ini juga, ya, saya gunakan kalau saya membantu orang. Tetapi tanda kutip, saya tidak pernah memaksa orang untuk datang kepada Padepokan Kalijogo.
Saya tidak pernah memaksa orang untuk belajar, untuk ikut di Padepokan Kalijogo. Perlu digarisbawahi, ya. Karena kembali lagi, segala sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan berkah. Di Padepokan Kalijogo kalau hatinya tidak lurus, niatnya tidak lurus, tidak bersih, itu wallahu a'lam. Entah gimana prosesnya, seiring waktu yang berjalan dia akan jepat. Kalau bahasa kerennya jepat itu dia akan pergi. Mungkin kita bisa senyum sama orang, mungkin mulut kita berbicara baik, tapi kita nggak tahu hati kita ini busuk, ya. Hati kita ini mungkin iri, mungkin kita syirik atas orang lain, mungkin hati kita ini kotor, banyak penyakit, kita nggak ngerti. Jadi di Padepokan Kalijogo ini yang saya sampaikan, jika ingin masuk dalam keluarga besar Padepokan Kalijogo ataupun ingin mengikuti semua kegiatan di Padepokan Kalijogo, ya bismillah, tawakaltu ala Allah. Kita bertawakal kepada Allah, minta ridhonya Allah, minta doanya orang tua, melangkah, ya. Ikuti prosesnya setahap demi tahap. Jangan langsung terburu-buru nafsu ingin bisa. Ya. Apa yang saya pelajari semua butuh proses. Jadi kalau belajar di sini diniatkan ilmunya berkah manfaat dalam kehidupan. Jangan hanya sebatas belajar ingin menampang saja di sosial media. Kalau cuman pakaian, cuman busana, cuman sorban, setiap hari kita bisa beli, kita bisa ganti-ganti. Dan itu nggak perlu. Ilmu itu harus dicari, ilmu itu harus diamalkan, ilmu itu harus dikaji dan diteliti, jangan sembrono, ya. Karena sesuatu hal ilmu itu mungkin yang kita lihat ini semua adalah sifatnya zahir, terlihat, tapi hakikatnya ada sesuatu hal yang memang itu mendasar di dalam diri kita, melalui hati kita, gitu. Jadi untuk saudaraku dimanapun berada, ya untuk yang masih mau dalam lingkaran keluarga besar Padepokan Kalijogo, ya alhamdulillah, syukur, ya, jatuh bangunnya kita. Kalaupun selama ini dalam proses saya ada kesalahan, sebagai manusiawi pasti saya punya kesalahan, saya minta maaf, ya. Nah itu cukup, sudahlah, tidak usah saling mungkin menjatuhkan orang lain, menggunjing orang lain, ya, terus menjelekkan orang lain, membuka keburukan orang lain. Introspeksi diri. Setiap orang punya rahasia, setiap orang punya aib. Hanya saja Allah mungkin masih sayang sama kita. Hanya saja mungkin Allah masih menutup semua keburukan kita kepada orang lain. Kalau semuanya itu dibuka, kita akan malu sendiri. Jadi lebih baik introspeksi diri, ya. Belajarlah untuk bijak dalam segala hal, ya. Belajar kita sendiri mungkin secara tidak langsung, ya, mensyukuri dan mengakui, gitu loh. Jangan memaksakan kita harus jadi orang lain, bisa harus seperti orang lain, jangan. Nanti itu akan jadi bumerang, jadi dilema dalam kehidupan kita. Kalau memang kita tidak mampu, ya ngomong tidak mampu, nggak bisa ngomong nggak bisa. Jangan merasa sok bisa dan lain sebagainya, ya. Jangan tipu dirimu, jangan tipu orang-orang di luar sana, ya, dengan ucapanmu, dengan busanamu dan semuanya. Kalau bahasa mungkin kerennya, intinya sembunyikanlah ibadahmu ataupun mungkin segala kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan aibmu atau keburukanmu. Biarkan Allah yang mencatat semuanya itu, ya. Nggak perlu kita harus mungkin sibuk harus berlomba-lomba, ya, menuin badan kita dengan busana yang mewah-mewah, dengan kehidupan materi dunia yang berlimpah, ya. Kalau semuanya itu ternyata, ya, bukan sesuatu hal yang memang mungkin ada pada diri kita. Ingat ya saudaraku, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Nah itu, oke, kembali secara tidak langsung. Di sini ada garam, yang dimana garam, air putih,
tasbih ataupun sebilah keris ini adalah wujud benda mati. Ya, kalaupun ada sesuatu hal yang lebih, itu yang pertama karena ridha Allah, ya, karena proses yang kita lakukan atas dasar mungkin keyakinan kita. Yang pertama, ketika kita bicara pengobatan, ini di luar medis, ya, ini di luar medis. Intinya secara tidak langsung saya tekankan, kalau kita mengalami penyakit sesuatu hal apa, lebih utama kembali lagi merujuklah kita ke dokter, ke rumah sakit atau domestis. Tapi kalau kita belum mendapatkan hasil, ya tidak ada salahnya kita ikhtiar untuk diri kita, ataupun kita insya Allah bisa membantu orang lain. Nah itu yang pertama, media air putih ini yang sering digunakan, ya. Terutama saya juga di sini kadang menggunakan air putih. Ada yang mungkin menggunakan langsung dari ayat-ayat Al-Quran, ya, alhamdulillah, karena kembali lagi ayat Al-Quran itu merupakan sebagai penawar, sebagai obat dari segala jenis penyakit. Ya, saya akui dan saya imani itu dan saya lakukan itu. Alhamdulillah, banyak juga saudara-saudara kita yang mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, mendapatkan kesembuhan dan kehidupan yang lebih baik. Alhamdulillah. Nah itu. Jadi sebelum itu semuanya, yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita membersihkan diri dari hadas kecil ataupun hadas besar. Kita harus bersuci atau kita ambil air wudhu. Nah itu. Jika perlu kita lakukan sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat. Kita mohon kepada Allah. Nah setelah itu proses semuanya, kalau kita mau menggunakan media air putih tidak apa-apa, karena media air putih ini natural, netral, ya, bisa untuk apa saja, bisa untuk apa saja, ya, baik untuk diri sendiri, untuk membantu orang lain, atau untuk menetralkan tempat-tempat tertentu dengan media air ini bisa. Setelah kita baca, ya, kita tiupkan, lalu lakukan proses-proses tertentu. Nah itu. Karena ini yang paling natural, ya, yang sering digunakan dalam proses pengobatan, baik dalam bab ilmu kebatinan, ilmu hikmah, ataupun mungkin oleh para ulama, oleh orang-orang yang memang ahli dalam bidang ini sendiri. Nah itu. Yang kedua, di sini ada garam, yang dimana garam ini sendiri kalau sering digunakan yaitu mungkin posisinya menetralkan atas suatu tempat, ataupun mungkin penetralan atas diri kita kalau kita mengalami sebuah gangguan. Biasanya kalau saya selain garam, saya menggunakan kunir, saya menggunakan daun kelor, ya. Kalau orang Jawa secara ilmu kebatinannya, kalau secara hikmah dan semuanya, saya kadang menggunakan daun bidara, karena di Padepokan Kalijogo kita juga menanam itu semuanya, mengantisipasi dan menjaga. Nah itu. Jadi ini bisa dibacakan sesuatu hal, ya, terus kita tiupkan dan kita proses sesuai dengan mungkin pelajaran kita yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Ini sangat bagus, ya. Nah itu setelah kita tiupkan, kita baca. Mau diambil mungkin 1-7 butir kita makan di dalam tubuh kita, insya Allah ya nggak apa-apa, sehat, ya. Nah itu. Kalau untuk menetralkan atas suatu tempat tidak apa-apa. Kalau ditanya kunci doanya apa dan lain sebagainya, ada. Kalau di sini mungkin saya sendiri sering membacakan daripada yang pertama surat Al-Ikhlas, yang kedua surat Al-Falaq, dan yang ketiga surat An-Nas. Kalau kita yakin, pasrah kepada Allah, insya Allah itu akan menjadi sesuatu hal yang barokah, ya, sesuai dengan niat kita, hajat kita. Nah itu. Ini hanya sebatas simpel contoh. Kalau ingin tahu lebih dalam ya belajar. Nah itu. Terus di sini tasbih juga sering digunakan, karena dulu saya juga punya guru sering ngobatin orang atau diminta sesuatu hal dengan media tasbih. Tasbih itu ada yang mungkin kalau ada orang sakit ditempelkan di kulitnya, setelah dibacakan sesuatu hal, ya, diangkat. Ada yang juga terkadang mungkin, ya, mohon maaf, ya, terkadang mungkin ini dimasukkan sedikit ke air sambil dibacakan sesuatu hal. Nah itu. Terus ada juga mungkin secara tidak langsung ini dimasukkan ke dalam sebuah ember atau bak buat media mandi. Nah itu.
Dan ada juga mungkin tasbih ini selain untuk kita utamanya adalah zikir untuk ingat kepada Allah, ini juga kadang dipakai ya di badan kita atau di tempat-tempat tertentu sesuai dengan tujuannya. Tapi utamanya itu berzikir ya, ini berzikir. Nah itu. Jadi kalau untuk pengobatan, kalau untuk air ya lebih utama air putih netral natural. Nah itu. Yang kedua kalau dengan media-media mungkin alam, di sini saya bisa menggunakan garam, kadang daun kelor, kadang kunir dan daun bidara, dan selebihnya ya wallahu alam, karena dalam bab ini kadang petunjuknya datangnya itu tiba-tiba, tidak bisa mungkin saya ajarkan sekaligus. Nah di hadapan saudaraku ini ada sebilah keris. Bismillah. Ini kalau kita lihat ya, ini sebuah wujud benda mati ya. Jadi saya menyentuh, membuka dengan mengucap bismillah, menempelkan di kepala sebagai salam penghormatan. Karena apapun bentuknya, wujud benda ini kembali lagi wujud benda mati yang punya nilai historis, yang punya nilai sejarah. Kalau kita bicara sebuah mungkin wujud benda pusaka, kalau seperti keris, tombak, itu ada di zaman mungkin para empu, zaman kerajaan. Utamanya dulu itu senjata seperti ini untuk perang ya. Jadi jangan sampai salah arti. Untuk perang dibuat oleh para empu, mungkin oleh orang-orang tertentu, sebagai mungkin perbekalan para prajurit, punggawa dan semuanya. Nah itu karena zaman dahulu mungkin kembali lagi ya, namanya peperangan sudah ada, tapi prosesnya dengan senjata-senjata seperti ini ya, dengan senjata-senjata seperti ini. Kalau kita orang Jawa kembali lagi, keris, tombak ini hanya sebuah mungkin belati atau mungkin seperti hanya senjata yang bisa untuk mempertahankan diri atau mungkin dihunuskan. Nah itu ini keris ya, dan tombak dan jenisnya macam-macam. Jadi jangan salah kaprah ya untuk saudaraku. Jadi kalau untuk saat ini kembali lagi seiring zaman, karena kita mungkin tidak hidup di zaman masa lampau, masa kerajaan ya. Zaman sekarang sudah modern. Kadang wujud benda ini yang kita ambil adalah nilai historisnya, seninya, sejarahnya. Karena saya yakin para empu atau orang-orang pendahulu kita dan para leluhur kita membuat wujud benda seperti ini dengan niat baik, tidak ada niatnya untuk kejelekan. Alhamdulillah ya, selaku orang Jawa kita mengakui salah satu ikon kita adalah keris. Ini menjadi andalan pusaka kita karena nilai historisnya kita, maknanya kalau dipelajari itu sangat dalam. Jadi jangan kalau kita melihat sesuatu hal langsung mungkin sebatas sampulnya saja, pelajari dulu isinya agar kita tidak salah kaprah. Jadi saya juga di sini alhamdulillah ya mengagumi ya hasil karya orang-orang dulu yang sampai berabad-abad tahun. Kalau kita berpikir ya, jenis wujud benda seperti ini masih ada di zaman kita, yang mungkin nanti sampai jatuh ke anak turun kita. Nah itu. Nah untuk di zaman ini ya, selain mungkin sebagai koleksi cindramata hiasan ya, karena empu juga mungkin orang-orang dulu selain membuat senjata untuk alat perang ya, media perang juga diperuntukkan dibuat untuk orang-orang tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu, dengan proses-proses tertentu, baik itu dengan tirakat, dengan doa, dengan japa mantra dan semuanya. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Jadi agar saya tidak munafik ya, agar saudaraku nanti kalau melihat tuh itu Padepokan Kalijogo ngobatin atau nyariatin orang kok posisinya harus pakai keris seperti itu, nanti musyrik dan lain sebagainya ya. Mohon maaf ya untuk saudaraku dimanapun berada ya. Kembali lagi, saya yang bodoh ini, saya bukan ahli agama, saya hanya ya mempasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu yang saya pegang ini mungkin keris Luk 7 ya,
Kalau secara keilmuan mungkin ya secara jenisnya itu carubuk ya, keris tangguh. Di sini sepuh ini sudah sangat-sangat mungkin lebih tua dari saya karena ini dari zaman leluhur kita. Nah itu, dan penuh dengan nilai historis. Dan kalau secara mungkin kegaibannya, karena saya sendiri mungkin mempelajari atas itu semuanya, ini saya sebut dengan keris Kiai Langit ya, Kiai Langit yang terkadang saya gunakan sebagai media. Sekali lagi sebagai media, tidak beda dengan garam, tasbih, air putih, daun kelor, bidara, atau mungkin yang lain sebagainya, sebatas media ya. Nah itu tetap apapun bentuknya, kembali lagi kita memohon kepada Allah, karena benda ini bisa terbentuk, bisa ada, bisa mewujud itu karena Allah berkehendak. Kalau tidak ya tidak. Jadi untuk saudaraku, kembali lagi, kalau kita melihat orang mempunyai pusaka keris ini, kita jangan berburuk sangka, jangan oh itu syirik, oh itu begini-begini, jangan. Karena ada yang memang orang itu sebatas seniman ya, pencinta budaya ya. Kita juga punya museum yang mengumpulkan daripada sejarah-sejarah, daripada mungkin perjuangan leluhur kita. Nah itu mungkin di rumah-rumah ya, apalagi kita selaku orang Jawa, memang saya sendiri di sini kembali lagi, saya mempunyai ini dan saya ngagemi ini dan saya merawat ini. Nah itu, dan dalam proses melakukan atau membantu seseorang, karena kembali lagi saudaraku, karena saya bukan ahli pengobatan, saya bukan orang pinter, saya bukan siapa-siapa, saya bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai. Nah itu, saya sampaikan ini agar semuanya jelas, agar tidak salah kaprah. Nah itu, apapun bentuknya, mau keris kek, mau tombak kek, mau tasbih kek, atau mungkin mau cincin ini kek, apapun bentuknya, semua adalah benda mati. Jangan sampai kita puja-puja, jangan sampai kita keramatkan, jangan sampai kita nanti mempersekutukan untuk bilang misalnya, jangan sampai. Nah itu ya, tetap semuanya itu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai media. Nah itu, mungkin ada yang mendapatkan keris ini secara mungkin tirakat tertentu, mungkin diberikan warisan kepada leluhur, mungkin kalau bahasanya nemu atau diberi petunjuk bisa mendapatkan. Dan dalam proses ini kalau ditanya ini keris buat apa deh, ini sebagai media yang saya gunakan, salah satunya untuk membantu orang pengobatan, menetralkan tempat ya. Ini kalau saya rasakan energinya multifungsi, tapi kembali lagi apapun bentuknya, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, jadi saya sampaikan ini agar orang kalau pada bukan Kalijogo, kadang saya sampaikan, kadang saya meruat seseorang, ruatan seseorang ya, itu dengan media mandi, dengan larung, itu secara ilmu kebatinan ya, biar tidak salah kaprah. Jadi takutnya untuk saudaraku yang tidak mungkin tahu, tidak mau bertanya, tidak melihat secara langsung, hanya sekilas saja, nanti timbul fitnah yang lebih mungkin buruk lagi. Kalau orang itu mungkin masih mau di Padepokan Kalijogo, mungkin ya semuanya terlihat baik, tapi kalau nanti sudah tidak di Padepokan Kalijogo, saya takut timbulnya nanti permasalahan ya, saling menjatuhkan, saling membuka keburukan. Padahal kalau introspeksi diri sendiri, apakah kita sudah lebih baik, lebih bagus dari orang yang kita sampaikan? Nah itu ya untuk saudaraku. Nah itu, karena dalam menuntut ilmu, dalam belajar semuanya punya resiko. Untuk saudaraku mah enak kalau belajar di Padepokan Kalijogo, listrik ada, kipas ada ya, di sini hiburan ada, pasar deket dan lain sebagainya. Kalau kita kembali ke masa silam, kita belajar dulu, saya ngerintih ya, jauh saya meninggalkan orang tua dan keluarga, kesenangan dunia, karena saya merasa saya orang tidak punya ya, saya cari guru kemana-mana. Nah itu, kalau soal hidup dan mati saya pasrah kepada Allah. Nah itu enak sekarang, kemana-mana duit tinggal gesek ya, kemana-mana membawa HP. Nah itu, kadang untuk urusan dunia kita semua bisa kebeli, tapi kalau untuk mau belajar kayaknya susah, karena mungkin niat kita setengah-setengah.
Kalau kepingin pinter, kepingin bisa, ya berusaha, ya sabar, ya belajar. Kalau belum bisa dan memang tidak bisa, ya sudah, jangan merasa sok bisa. Nah itu. Jadi jangan kebanyakan pakai gaya ngarang lah, nanti akan malu sendiri, ya. Nah itu. Jadi ini media yang memang mungkin sebagian saya gunakan. Kadang saya juga menggunakan ilmu yang saya pelajari dulu juga dari salah satu kiai, yaitu membuat rajak timbul, dalam arti dengan media piring saya tulis, ya. Nah itu dengan kalimat rajah, lalu mungkin bisa diminumkan atau dibalurkan. Jadi di Padepokan Kalijogo ini saya sampaikan media pengobatannya macam-macam. Tapi yang paling utama, kembali lagi, saya lebih menekankan kalau bisa media pengobatan yang paling utama yaitu dari ayat-ayat Al-Quran. Karena saya juga menggunakan itu. Tetapi mengapa saya sampaikan ini? Karena penyakit ini kan macam-macam, jenisnya macam-macam. Nah itu. Jadi ya niatnya saja, kalau niatnya kita salah, nah itu yang menjadi tolak ukur. Saya menggunakan media tasbih atau mungkin raja, saya mandikan orang dengan air, dengan mungkin wasilah keris, dengan garam, dengan semuanya. Ini pun saya minta ridhonya Allah. Ini sebagai wujud benda yang ngasih kesembuhan, kesehatan Allah. Nah itu. Kalau memang berjodoh dan sembuh, ya alhamdulillah. Kalaupun tidak, ya wallahu a'lam, ya kita ikhtiar lagi, ya kita sabar. Nah itu. Karena terkadang ketika kita datang ke dokter saja belum tentu sekali langsung sembuh, ya kan, prosesnya macam-macam. Jadi kalau sudah mungkin didiagnosa penyakitnya gaib, penyakitnya aneh, macam-macam, mungkin prosesnya macam-macam. Karena untuk saudaraku di luar sana juga banyak yang melakukan proses-proses seperti ini. Ini agar tidak salah paham. Yang penting kita gunakan, niatkan untuk kebaikan. Nah itu. Sebelum saya ijazahkan ilmu ini, ada 3 kunci dasar dalam proses ilmu pengobatan yang harus saudaraku miliki. Yang pertama, 1, keyakinan diri. Kita harus yakin, gitu. Apapun yang kita lakukan kita harus yakin. Nah itu. Yang kedua, kita paham apa yang kita ucapkan. Ya kalaupun tidak, jelas siapa yang mengijazahkan. Nah itu. Terus yang terakhir, yang paling ini utama, yaitu dalam melakukan proses ini semuanya kita ikhlas, pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, jangan sampai niat kita ternodai oleh niat yang tidak baik. Karena tidak sedikit orang biasanya yang dikhawatirkan, wah nanti jangan-jangan ini musyrik, ini bermain jin dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Karena kalau takaran masalah musyrik atau semuanya itu kembali pada diri kita, hati kita. Jadi untuk saudaraku dimanapun berada, ya pahami apa yang saya sampaikan agar tidak salah. Saya gunakan semuanya ini, saya mandikan orang dengan proses, dengan sarana, saya pun beri penjelasan, tidak ngarang, ya. Karena kalau segala sesuatu hal dengan prosedur, insya Allah bisa berkah, selamat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk proses selanjutnya, ya tergantung masing-masing saudaraku. Tapi di Padepokan Kalijogo saya menggunakan dengan media-media seperti ini, tergantung daripada takaran penyakitnya. Nah itu, kalau cukup hanya dengan doa, alhamdulillah. Kalau tidak, ya wallahu alam, kita mungkin menggunakan media-media yang lain. Jadi saya tidak mau mungkin dibilang munafik, ya hanya sebatas mungkin saya menutup ini semuanya. Kalau di depan kamera saya sok bersih, saya tidak mau. Saya sampaikan ini biar tidak salah paham, biar tidak gagal paham, dan khususnya para santri yang belajar juga dalam mempelajari semuanya sabar. Ilmunya itu banyak, prosesnya, caranya banyak. Nah itu, jadi jangan pakai gaya sendiri. Kalau mau ikutin aturan Padepokan Kalijogo, alhamdulillah, monggo. Kalau tidak, silakan cari guru lain, cari tempat lain. Yang penting jangan saling mengusik, jangan saling mengganggu. Kalau kita tidak mau diusik, kalau kita tidak mau diganggu, ya, untuk saudaraku dimanapun berada. Ya langsung saja, ya, di sini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya mengijazahkan ilmu pengobatan, yaitu
yang saya dapatkan dari guru saya, yaitu Mbah Yai Hasan Ali. Mbah Yai Hasan Ali. Jadi nanti kalaupun saudaraku ingin mengamalkannya, ya, saya minta ikhlasnya kirim Fatihah untuk beliau karena beliau sudah almarhum, ya, Mbah Yai Hasan Ali. Yang kedua, saya minta barokah keikhlasan saudaraku sebelum mengamalkan ini, kirim kepada Kanjeng Wali Sunan Kalijogo Raden Sahid. Nah itu, kalaupun toh nanti disertai tawasan yang lain, monggo kerso itu lebih baik, ya, karena yang memberikan ijazah kan yang pertama yaitu Mbah Yai Hasan Ali, ya. Nah itu, jadi ilmu ini disebut ilmu saklipet. Nah, jadi ilmu ringkes, ilmu kejawen, ya, hikmah kejawen. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalaupun mau diamalkan monggo kerso, kalaupun tidak ya sudah, abaikan saja. Tapi ini salah satu yang saya lakukan, yang saya amalkan ketika saya dibutuhkan oleh orang lain dari amalan-amalan amaliyah yang lain yang saya mungkin dawamkan lagi. Yang dibaca yaitu Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Yang kedua istighfar 7 kali. Yang ketiga yaitu syahadat 7 kali. Yang keempat la haula wala quwata illa billah 7 kali. Yang kelima kun fayakun 7 kali. Yang keenam innalillahi wa inna ilaihi raji'un 7 kali. Dan yang ketujuh sholawat Nabi sallallahu ala Muhammad 7 kali, ya. Jadi ini saklipet ini mengambil dari makna 7 lipatan langit dan bumi, saklipet. Nah itu, jadi amalannya itu setelah kita bersuci, kita mau pakai media silakan, enggak ya silakan. Nah itu, ya, yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim 7 kali. Yang kedua istighfar astaghfirullahaladzim 7 kali. Yang ketiga syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah 7 kali. Terus yang keempat la haula wala quwata illa billah 7 kali. Yang kelima kun fayakun 7 kali. Yang keenam innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu 7 kali. Yang selanjutnya sholawat Nabi sallallahu alaihi Muhammad, ya. Itu sholawat yang saya juga dapatkan ijazahkan dari Romo Yai, ya, yang memang alhamdulillah penuh dengan berkah. Hidup ini kalau banyak sholawat, kita insya Allah banyak berkahnya, ya, sedulur. Langsung setelah kita membaca 7 lipatan daripada ilmu ini, ya, saklipet ini, terus langsung kita membaca doa, atau kalau dulu diajarkan saya sama guru saya mantra. Jadi mohon maaf saya sampaikan ini biar tidak salah paham. Nah itu yang dibaca yaitu teko tombo sirno lungo sekabehe penyakit lan olo tibo kewarasan waras brigas ing sekabehe rasa maring jabang bayi. Nah ini siapa yang kita tuju, sakitnya apa, misalkan bulan, atau jabang bayi siapa, seperti itu, ya. Kabul selamat kersane welas asihe Gusti Allah kang moho kuwasa. Nah ini doa mantra ilmu saklipet yang memang sudah sedikit saya salin karena di buku yang pertama sudah sedikit burem warnanya karena sudah sangat lama. Ini saya dapat ijazah dari Romo Yai Hasan Ali, ya. Beliau yang pernah memang posisinya saya belajar menjadi guru saya. Nah itu, jadi ini saya ijazahkan, saya ikhlas lahir batin. Semoga bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bantu orang lain. Itu diamalkan saja. Nanti kalau sudah biasa, ya cukup dengan baca bismillah, tidak harus saklipetnya ini dibaca. Ini dibaca dalam batin saja, hati saja, nanti kita sudah kerasa. Insya Allah ini bisa untuk pengobatan dalam jenis apapun bentuknya. Tapi yang utama di luar medis yang sifatnya kegaiban. Kalau kita punya mungkin niat-niat tertentu, ya tinggal ini, ya, si jabang bayinya atau apa yang kita tuju kita niatkan saja. Kembali lagi di sini kita memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, ya, semoga saudaraku paham, semoga saudaraku jelas kenapa kembali lagi saya sampaikan ini adalah ala Padepokan Kalijogo. Ini versi saya dalam saya membantu orang, nyari hati orang.
jika ada yang membutuhkan. Jika tidak, ya tidak apa-apa ya, karena memang saya pribadi tidak pernah mengundang orang ya untuk woro-woro datang kepada Padepokan Kalijogo. Saya tidak buka pelang-pelang, saya tidak membuka pelayanan secara di sosial media secara langsung, tidak, di YouTube pun tidak, karena saya ataupun yang lain punya kesibukan sendiri. Nah itu intinya, kalau kita menyikapi sebuah penyakit itu macam-macam ya, jadi pinter-pinter kita menjaga diri kita, hati kita, pikiran kita, jiwa kita. Kalau pikiran kita, hati kita, jiwa kita bersih, tenang, insya Allah jauh dari penyakit. Karena biasanya semua itu dalam diri kita. Tapi kalau kita panik, kita stres atas semuanya, gampang kita kena penyakit. Nah itu pokoknya kalau penyakit yang medis-medis, utamakan kita ke dokter dan lain sebagainya. Kalau kita punya penyakit, ya kita jaga istirahat kita, pola makan kita, dan semuanya. Kalau kita mengalami proses penyakit yang lain sebagainya, ini bisa dilakukan dan monggo diamalkan untuk diri sendiri ataupun untuk membantu orang lain dengan media seperti ini ya boleh, melalui telapak tangan ini ya boleh, apapun silakan sesuai dengan hati masing-masing. Yang penting niatkan semua, kembali lagi yang utama memohon ridho ya dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, yang saya ijazahkan ini berkah manfaat karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan mungkin nanti ada yang menyakiti, ada yang menyinggung atas hati saudaraku semuanya. Tapi ini saya sampaikan untuk mengingatkan diri saya sendiri agar saya tidak lupa diri ya. Intinya ya, semua yang saya sampaikan ini tidak ada niat saya ingin menimbulkan keburukan atau menjatuhkan siapapun. Inilah Padepokan Kalijogo, inilah saya, inilah hidup saya, inilah versi saya. Jadi jika bisa diterima oleh saudaraku ya alhamdulillah karena Allah. Jika tidak ya saya mohon maaf. Intinya saya tidak pernah memaksa orang untuk datang kepada Padepokan Kalijogo atau nemuin saya minta bantuan sama saya atau apa, enggak. Karena semuanya, jangankan saudaraku, saya pribadi kalau ada masalah ya saya curhatnya sama Allah, mintanya sama Allah. Nah tapi kembali lagi, namanya kita kehidupan ya, kita sosial, kadang kita mungkin ya apa ya, kita mungkin cari sebab ya, cari syariat. Saya juga ya manusia biasa, kalau saya sakit ya saya ke dokter dulu, selebihnya ya saya ikhtiar. Nah itu, jadi saya yakin saudaraku cerdas, apalagi mungkin penonton channel Padepokan Kalijogo yang sudah mengikuti kehidupan saya ya. Intinya ini saya share karena ini bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Semoga terlimpah barokah untuk kita semua. Semoga satu niat amal kebaikan yang saya lakukan ini akan memberi kebaikan di dalam diri dan kehidupan saya untuk Padepokan Kalijogo dan semuanya, dunia akhirat ya. Terima kasih untuk saudaraku semuanya atas sumbangsi yang diberikan ya untuk kemajuan channel Padepokan Kalijogo ataupun secara langsung untuk Padepokan Kalijogo agar terus bisa maju, bisa menjadi tempat wadah manfaat untuk kita semuanya. Semoga jadi amal ibadah ya, kebaikan dunia akhirat. Siji wadah ojo nganti pecah turu lali ibadah. Kekurangan milik Padepokan Kalijogo, kelebihan milik Anda semuanya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.